Perkenalkan, nama lengkap saya Alfonsia Anu Betekenen. NIM 2019-720019. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajar ekstrakurikuler paduan suara di SD. Sebelumnya, saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekstrakurikuler. Jadi, ekstrakurikuler adalah salah satu kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik dilakukan di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, dengan tujuan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan, serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang berikut, jenis-jenis ekstrakurikuler. Ada 2 jenis ekstrakurikuler. Yang pertama, ekstrakurikuler wajib. Merupakan program wajib yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan. Merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh setiap peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Demikian penjelasan sedikit mengenai ekstrakurikuler sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengajar ekstrakurikuler di SD. Ekstrakurikuler paduan suara. Yang pertama saya lakukan adalah menyapa peserta didik saya dengan selamat pagi atau selamat malam atau selamat siang atau selamat sore sesuai dengan waktu kegiatan ekstrakurikuler paduan suara berlangsung. Setelah menyapa, saya mempersilakan seorang peserta didik untuk memimpin dalam doa agar kegiatan ekstrakurikuler paduan suara dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, saya sebagai seorang guru mengabsensi seluruh nama peserta didik agar mengetahui apakah semua peserta didik saya hadir atau ada yang tidak hadir. Lalu, saya bertanya kepada peserta didik saya, tahukah kalian apa itu ekstrakurikuler paduan suara? Lalu saya memberikan kesempatan kepada peserta didik saya untuk menjawab atau memberikan pendapat mereka mengenai apa yang mereka ketahui tentang paduan suara. Selanjutnya saya menyimpulkan dari semua jawaban mereka dengan menjelaskan apa itu paduan suara. Jadi paduan suara adalah gabungan dari beberapa orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berbagai jenis suara yang dapat diiringi dengan musik ataupun tidak, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan dinamis. Merupakan satu kesatuan yang utuh dan dinamis artinya, dalam bernyanyi paduan suara, tidak ada seorang peserta paduan suara yang bernyanyi dengan volume suaranya lebih besar dari peserta yang lain. Berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis suara. Pada umumnya, paduan suara terdapat 4 jenis suara. Yang pertama, jenis suara sopran. Jenis suara sopran merupakan suara perempuan yang nadanya tinggi, kedengarannya nyaring, terang, dan ringan. Jenis suara yang kedua adalah jenis suara alto. Jenis suara alto merupakan jenis suara perempuan
yang nadanya rendah, kedengarannya dalam dan pembawaannya berat. Jenis suara yang ketiga adalah jenis suara tenor. Jenis suara tenor merupakan suara laki-laki yang nadanya tinggi, kedengarannya nyaring, terang, dan ringan. Yang keempat adalah jenis suara bass. Bass merupakan jenis suara laki-laki yang nadanya rendah, kedengarannya dalam, dan pembawaannya berat. Itu adalah penjelasan mengenai paduan suara dan jenis-jenis suara. Setelah menjelaskan demikian, saya melakukan percobaan suara atau vokal dengan cara satu persatu peserta didik menyanyikan sebuah lagu paduan suara yang saya siapkan, lalu mencoba jika dia seorang peserta perempuan, dia mampu bernyanyi dengan nada yang setinggi-tingginya, maka dia tergolong dalam jenis suara sopran. Tetapi jika seorang peserta perempuan itu mampu bernyanyi dengan nada yang rendah serendah-rendahnya, maka dia tergolong dalam jenis suara alto. Sebaliknya juga peserta laki-laki, jika dia mampu bernyanyi dengan nada suara yang tinggi, maka dia tergolong dalam jenis suara tenor. Sama halnya juga bass. Jika dia mampu bernyanyi dengan nada yang rendah, maka peserta tersebut tergolong dalam jenis suara bass. Setelah mengetahui dan menentukan setiap peserta didik masing-masing jenis suaranya, maka perlu kami belajar satu lagu paduan suara dengan bernyanyi sesuai dengan jenis suaranya masing-masing. Sebelum belajar menyanyi, saya sebagai seorang guru dengan semua peserta didik saya melakukan pemanasan. Sistem pemanasan yang kami lakukan adalah: yang pertama, aktifkan pernapasan. Yang kedua, relakskan rahang. Yang ketiga, bernyanyi nada angka nada, mulai dari nada terendah hingga nada tertinggi. Cara yang keempat adalah bernyanyi dengan bergumam. Setelah kami semua melakukan sistem pemanasan, maka kami lanjutkan dengan belajar menyanyi sebuah lagu paduan suara yang telah saya siapkan. Jadi, cara belajarnya adalah: yang pertama, dari semua peserta didik terbagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan jenis suaranya. Artinya, kelompok 1 adalah kelompok sopran, kelompok 2 alto, kelompok 3 tenor, dan kelompok 4 bass. Jadi cara pembelajarannya, yang pertama itu belajar masing-masing jenis suara. Belajar sesuai jenis suaranya. Ketika dalam belajar bernyanyi sesuai jenis suaranya, ada yang merasa tidak paham atau bagaimana, bisa saya sebagai seorang guru, maka saya bisa menjelaskan. Jadi, setelah pembelajaran dengan masing-masing jenis suaranya sudah berhasil, maka semua kelompok dari keempat kelompok digabungkan menjadi satu kesatuan paduan suara, sehingga dari semua peserta didik bernyanyi serempak dengan menggunakan jenis suaranya masing-masing. Apabila dalam bernyanyi bernyanyi dengan menggunakan jenis suaranya masing-masing,
mereka semua bisa menguasainya, maka kegiatan ekstrakurikuler paduan suara pada hari itu selesai. Jadi setelah itu saya berpesan kepada peserta didik saya untuk perbanyak minum air putih dan kurangi makanan berminyak agar pita suaranya tetap terjaga. Saya juga mengucapkan permohonan maaf jika dalam pembelajaran ekstrakurikuler paduan suara pada hari itu mungkin saya ada kesalahan kata atau tingkah laku. Saya mengucapkan mohon maaf. Kemudian sebelum kegiatan berlangsung ditutup dengan doa agar kegiatan ekstrakurikuler paduan suara di hari-hari berikutnya selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Oke, demikian penjelasan mengenai bagaimana cara saya mengajar ekstrakurikuler paduan suara di SD. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.